Inilah salah satu gunung berapi terdingin yang memuntahkan emas di setiap harinya. Di ujung dunia, jauh dari peradaban, di benua yang membeku tanpa ampun bernama Antartika, berdiri sebuah gunung berapi yang menentang logika manusia. Gunung yang bukan hanya hidup, tetapi seolah bernapas dengan kemarahan purba. Namanya Gunung Erebus, gunung berapi paling selatan yang masih aktif di muka bumi. Gunung ini bukan sekadar raksasa batu berapi. Ia adalah anomali alam, sebuah misteri yang setiap hari memuntahkan debu emas, melontarkan kristal logam kecil ke atmosfer kutub. Penelitian menunjukkan bahwa Erebus menghembuskan sekitar 80 gram emas per hari, setara dengan hampir 94 juta rupiah, beterbangan bersama angin di atas daratan beku Antartika, menyebar hingga sejauh 1000 km dari pusat erupsi. Emas itu begitu kecil, tak lebih besar dari 20 mikrometer, namun cukup untuk membuat para ilmuwan terdiam kagum di hadapan keajaiban alam. Namun, emas bukanlah satu-satunya hal yang dilemparkan Erebus ke langit. Gunung ini memuntahkan ancaman mematikan, gas beracun, uap sulfur, dan lontaran batuan vulkanik raksasa yang disebut bom vulkanik. Dari celah mulut kawahnya, terdengar gelegar bumi seperti raungan makhluk purba yang membangunkan neraka yang tertidur. Dan di tengah kengerian itu, tepat di bawah permukaan kawahnya, berdenyut salah satu dari hanya 5 danau lava permanen di bumi. Lautan magma mendidih yang terus bergolak sejak setidaknya tahun 1972. Sebuah lubang ke perut planet yang terbuka, merah pijar, memantulkan cahaya neraka ke langit Antartika yang gelap dan sunyi. Nama Erebus sudah lama dikenal sebagai simbol kegelapan. Dalam mitologi Yunani, Erebus adalah personifikasi dari kegelapan itu sendiri. Dan reputasi itu terwujud nyata pada 28 November 1979 ketika pesawat Air New Zealand Flight 901, sebuah penerbangan wisata Antartika, menabrak sisi gunung dan menewaskan seluruh 257 orang di dalamnya. Tragedi itu menjadi salah satu kecelakaan pesawat paling tragis dalam sejarah eksplorasi Kutub Selatan. Namun, bahkan tragedi itu bukanlah yang paling menakutkan tentang Erebus. Dengan ketinggian 3.794 meter, Erebus menjulang di atas Pulau Ross, berdiri sendirian di tengah padang es yang tak berujung. Udaranya bukan sekadar dingin, melainkan ancaman mematikan. Bayangkan mencoba mendaki gunung di mana udara itu sendiri bisa membunuh Anda. Di lereng Erebus, pendaki menghadapi 3 cara yang berbeda untuk mati. Membeku dalam suhu yang bisa mencapai minus 40 derajat, terlilit gas beracun, campuran karbon dioksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfida, tersedot ke dalam celah es tersembunyi yang cukup besar untuk menelan seluruh tim pendakian. Dan jika terjadi kesalahan, penyelamatan hampir mustahil. Erebus berlokasi di salah satu tempat paling terpencil di planet ini. Stasiun riset McMurdo, satu-satunya tanda peradaban, berjarak 25 mil melintasi lautan es tak stabil. Di musim dingin, gunung benar-benar terputus dari dunia luar selama berbulan-bulan. Hari ini, pendakian rekreasi ke Erebus hampir mustahil secara hukum dan asuransi. Bahkan pendaki paling elit pun tidak diizinkan mencobanya. Satu-satunya orang yang diizinkan berada di lerengnya adalah para peneliti ilmiah, dan bahkan dengan teknologi modern, mereka tetap menghadapi kematian setiap hari. Namun lebih dari 1 abad yang lalu, ketika manusia masih percaya bahwa tidak ada gunung yang tidak dapat ditaklukkan, 4 pria memutuskan untuk mencoba yang mustahil. Mereka adalah bagian dari ekspedisi Nimrod tahun 1908, dipimpin oleh ahli geologi Profesor Edgeworth David bersama Douglas Mawson, Alistair Mackay, dan Philip Brocklehurst.
Dengan peralatan yang sangat primitif jika dibandingkan zaman modern, sepatu kulit, pakaian wol, dan kereta salju kayu, mereka menantang Erebus. Perjalanan mereka penuh penderitaan, badai kutub yang menghantam tenda mereka tanpa ampun, lereng es vulkanik yang licin, dan udara beracun yang membakar paru-paru. Berkali-kali mereka terpeleset dan hampir jatuh ratusan meter ke kematian. Dan Erebus mengambil tumbalnya. Kaki Brocklehurst membeku hingga jempol kakinya harus diamputasi. Namun 3 anggota tim lainnya melanjutkan pendakian dan menjadi manusia pertama yang berdiri di tepi kawah Erebus pada 10 Maret 1908, menyaksikan ledakan gas putih raksasa yang mengguncang udara dan suara magma mendesis seperti napas iblis. Mereka berhasil kembali hidup. Namun mereka tahu, dunia baru saja menyadari betapa mematikannya gunung ini. Setelah ekspedisi berikutnya pada tahun 1912 dan penelitian ilmiah besar pada tahun 1970-an, manusia akhirnya memahami satu kebenaran pahit. Erebus bukan gunung untuk ditaklukkan, melainkan kekuatan alam yang harus dihormati. Teknologi modern tidak membantu. Peralatan suhu ekstrim gagal. Elektronik mati seketika. Gas beracun merembes melalui kain apapun. Bahkan hari ini, ilmuwan yang bekerja di Observatorium Erebus di ketinggian 11.200 kaki harus bersiap untuk kematian setiap saat. Mereka bekerja dengan sistem pendukung kehidupan, masker gas industri, dan rencana evakuasi darurat yang seringkali mustahil dilakukan. Di bawah salju terdapat jaringan gua es vulkanik yang hangat, misterius, dan beracun. Dipelajari untuk astrobiologi sebagai model potensial kehidupan di Mars. Namun memasuki gua itu memerlukan perlindungan kimia penuh dan batas waktu ketat. Lebih lama dari itu berarti kematian. Di dunia di mana manusia telah mendaki Everest, menjelajahi setiap benua, menembus laut terdalam, bahkan menginjak bulan, Gunung Erebus berdiri sebagai pengingat. Masih ada bagian bumi yang tidak ditakdirkan untuk ditaklukkan manusia. Erebus menang bukan dengan membunuh ribuan orang, tetapi dengan menunjukkan begitu jelas mematikannya, hingga umat manusia secara kolektif memutuskan, mungkin dalam dunia modern yang penuh kesombongan, keputusan paling berani yang bisa kita ambil adalah untuk tidak mencoba. Erebus, gunung yang memuntahkan emas, memakan nyawa, dan mengajarkan kerendahan hati. Di ujung dunia, ia terus bernafas, menggeram, dan menatap manusia yang menyaksikannya dari jauh.